Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Raja Sabian Ardiawangga, NIM 1207070096. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek tugas akhir sekaligus tugas besar mata kuliah Machine Learning. Pada tugas besar Machine Learning ini, saya mengambil topik sekaligus untuk tugas akhir yang berjudul tentang prototype alat deteksi wajah atau face recognition sistem keamanan rumah untuk sistem keamanan rumah menggunakan convolutional neural network. Apa aja sih yang ada dalam slide presentasi ini? Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Kedua, saya akan menawarkan solusi. Ketiga, metode penelitian atau metode algoritma yang akan digunakan. Dan yang keempat adalah hasil pengujian. Dan yang terakhir, kelima adalah kesimpulan dan saran. Baik, rumah merupakan bagian Rumah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, karena rumah merupakan tempat berlindung keluarga dan tempat beristirahat untuk melepas penat dan dari aktivitas luar. Bahkan rumah dijadikan tempat menyimpan barang berharga. Sering berjalannya waktu, rumah juga memerlukan sistem keamanan agar terasa aman dan tenang saat berada di dalam ataupun sedang di luar rumah. Sistem keamanan yang paling mudah diterapkan pada rumah yaitu sistem keamanan pintu rumah. Pada umumnya, pintu rumah hanya menggunakan kunci konvensional. Beberapa faktor yang membuat kunci menjadikan tingkat keamanan rumah rendah yaitu kunci yang dengan mudah tangankan atau kunci yang mudah dibobol serta kemudahan untuk diduplikasi. Atau bisa jadi kemungkinan kunci itu hilang. Dan tercatat pada tahun 2017 kekhawatiran ketika meninggalkan rumah dalam keadaan tidak berpenghuni di Indonesia sebesar 58,85%, dikutip dari CNN Indonesia. Dan solusi yang saya berikan yang pertama adalah bagaimana cara meningkatkan keamanan rumah. Tentunya dengan meningkatkan keamanan rumah, dan yang kedua membuat akses keluar masuk rumah yang hanya bisa diakses oleh penghuni. Jadi selain penghuni tidak dapat mengakses pintu keluar masuk rumah. Dan ada menggunakan sistem pengenalan wajah atau sidik jari biometrik dan lain-lainnya. Jadi ketika ingin mengakses rumah oleh penghuni, maka memasukinya itu harus menggunakan wajah mereka sendiri atau sidik jari si penghuni. Dan yang terakhir adalah memasang kamera pemantau atau CCTV. Baik, inilah yang metode atau algoritma yang saya gunakan, yakni CNN atau Convolutional Neural Network. CNN atau juga dikenal sebagai Convolutional Neural Network adalah algoritma pembelajaran mendalam yang kuat yang terinspirasi oleh struktur sistem visual manusia. Algoritma ini merevolusi tugas-tugas fisik komputer dengan memproses dan menganalisis data visual secara efisien. CNN itu terdiri dari beberapa lapisan, termasuk lapisan konvolusional, polling, dan lapisan yang terhubung sepenuhnya. Lapisan konvolusional ini mengekstrak fitur dari gambar input melalui filter yang memindai kisi-kisi gambar. Lapisan pooling mengurangi dimensi spesial, membantu dalam invarian terjemahan. Dan yang terakhir adalah lapisan yang terhubung sepenuhnya mengklasifikasikan fitur untuk memprediksi yang akurat. Arsitektur ini menunjukkan CNN untuk unggul dalam berbagai aplikasi seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, dan bahkan pemrosesan bahasa alami ketika digabungkan dengan jaringan yang berulang. Dengan kemampuannya untuk secara otomatis mempelajari pola yang rumit dan representasi hierarkis, CNN telah menjadi alat yang sangat diperlukan dalam penelitian dan aplikasi kecerdasan buatan modern. Mengapa harus CNN? Why should CNN? Karena CNN adalah jenis teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk sistem keamanan di rumah. Teknologi ini bekerja dengan cara menganalisis dan memproses data visual untuk mendeteksi potensi bahaya atau ancaman di lingkungan sekitar. Dengan menggunakan serangkaian operasi matematika, CNN dapat mengidentifikasi objek atau pola yang dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan rumah dan penghuninya.
Teknologi ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem keamanan, kamera pengawas, atau perangkat rumah pintar untuk memberikan pemantauan dan peringatan secara real time terhadap potensi bahaya. CNN membantu meningkatkan keselamatan dan keamanan rumah dengan mengidentifikasi dan merespon potensi risiko dengan cepat. Ikut adalah hasil pengujian atau hasil proyek saya. Di sini pada percobaan kali ini saya membuat model datanya terlebih dahulu. Lalu saya membuat modelnya dengan menggunakan Hardscape sebagai pengambil objek citranya. Lalu setelah saya selesai mengumpulkan model, lanjut ke bagian latih dan evaluasi model. Pada gambar di atas didapatkan nilai akurasi, recall, presisi, dan F1 score bernilai 100%. Pada percobaan kedua, yaitu saya melakukan uji coba dengan mengetes data wajah yang saya sudah dievaluasi sebelumnya, menggunakan kamera laptop dan program untuk deteksi wajah. Dapat dilihat bahwa kamera dapat mengenali wajah seseorang dikarenakan model data wajah memiliki tingkat akurasi 100%. Maka dari itu, jika diimplementasikan, maka nantinya pintu rumah tersebut akan terbuka jika mengenali objek wajah sesuai dengan data. Jika tidak dikenali, maka pintu akan tertutup, dan jika ada seseorang yang memaksa untuk masuk ke dalam rumah, maka akan terekam bahwa ada penyusup atau bahwa ada data selain dari si penghuni. Sebelum masuk ke kesimpulan, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tentang codingan yang telah saya buat. Berikut adalah kode yang saya buat untuk melakukan face recognition. Pertama-tama saya akan membuat pembuatan dataset wajah. Pada kode KL ini saya menggunakan import CV2 atau OpenCV dan import OS. Pada codingan yang pertama, yakni saya memasukkan dataset, saya memasukkan directory atau file path yang nantinya dataset itu akan tersimpan. Lalu saya menggunakan Hardscape. Hardscape ini digunakan untuk deteksi wajah. Nah, yang nantinya tuh Hardscape ini bakalan mendeteksi wajah kita sepenuhnya. Dan di sini saya menggunakan webcam sebagai instruksi CV2.video capture. Lalu ada image counter, itu adalah proses looping. Jadi sebagaimana karena saya mengeset 0, jadi saya mengumpulkan dataset atau muka saya sebanyak-banyaknya. Jika image counternya saya ubah menjadi 50, maka hanya 50 data wajah yang terekam. Jika 0, maka itu akan terus berlanjut sampai kita memberhentikan kode sendiri, memberhentikan aplikasinya sendiri. Lalu di sini ada codingan untuk menampilkan frame dengan wajah terdeteksi, menampilkan frame dari webcam dengan kotak di sekitar wajah, yang dari wajah yang terdeteksi atau wajah pada setiap frame. Dan juga ada codingan yang ini, tampilan dan interaksi, yakni untuk menampilkan frame dengan wajah terdeteksi, menampilkan frame dari webcam dengan kotak di sekitar wajah yang terdeteksi. Dan selanjutnya di sini ada penghentian tombol menggunakan escape. Berikut adalah codingan yang saya buat. Lalu yang kedua ada latih data sekaligus evaluasi model. Nah, pada codingan pertama saya tentunya akan memasukkan dataset atau directory yang tadi saya sudah buat datasetnya. Saya masukkan ke sini foldernya untuk nantinya akan
diolah datanya atau di training datanya. Lalu ini adalah untuk inisialisasi list, untuk menyimpan jalur file, dan untuk pemberian label. Dan ini adalah penyimpanan data saya yang berupa formatnya PNG. Semua folder akan dimasukkan menjadi dataset dan menjadi CSV formatnya. Dan ini adalah hasilnya, outputnya. Tandanya data sudah terbaca dan data sudah masuk menjadi datasheet. Lalu untuk codingan ini adalah codingan proses pembagian dataset menjadi subset pelatihan atau training, pengujian, testing, dan validasi. Biasanya dataset dibagi menjadi 3 bagian utama untuk melatih model machine learning. Pertama itu ada training sheet, ada testing sheet, dan ada validation sheet. Dan kode ini pun kode yang pada sel ini pun menunjukkan hal itu. Dia akan melakukan training set, testing set, dan yang terakhir adalah validation set. Training set sendiri digunakan untuk melatih model, testing sendiri untuk mengukur kinerja model yang dilatih, dan validasi sendiri untuk membantu dalam penyetelan parameter model. Dan pada codingan ini terkait dengan penggunaan image data generator dari TensorFlow atau Keras untuk mempersiapkan data gambar untuk pelatihan, validasi, dan pengujian dalam model. Dan di sini outputnya adalah ketemu found 405 data gambar yang valid dengan satu kelas. Dan kode ini untuk menampilkan apakah data tersebut sudah datasheet tersebut atau data wajah tersebut sudah di input atau belum, untuk menampilkan data wajah. Dan di sini berikut adalah data wajah yang telah saya ambil. Masuk langsung ke membuat model CNN-nya. Sekaligus evaluasi model CNN. Di sini codingan pertama, yakni saya ingin mengubah data CSV tadi, saya akan ubah menjadi PNG. Karena jika ingin memasukkan, kalau ingin membuat model CNN dalam berbentuk citra wajah, maka formatnya harus PNG. Sedangkan data yang pertama saya buat adalah saya pindahkan ke CSV atau dibuat CSV. Maka dari itu saya harus mengubahnya lagi ke bentuk PNG. Dan inilah codingan untuk mengubah dari CSV ke PNG. Lalu yang ini adalah untuk memvalidasi atau untuk mengetahui bahwasannya sudah tidak ada lagi datasheet yang berbentuk CSV. Dan outputnya adalah invalid files, tidak ada karena semuanya sudah diubah menjadi PNG. Dan lalu ini adalah model CNN-nya. Model CNN-nya. Di sini pada codingan pertama itu saya memberikan nama dulu untuk model name-nya face recognition. Lalu yang kedua adalah untuk menginput data wajah, untuk menginput datasheet saya tadi yang data wajah.csv yang tadi sudah diubah menjadi PNG. Dan didapatkan yang sudah sesuai PPT tadi, didapatkan nilai sebesar akurasi 1,0 atau sekitar 100% dengan presisi 100%, recall 100%, dan F1 score 100%. Dan codingan yang terakhir, yakni adalah pengenalan wajah. Di mana ketika di running nanti, hasilnya akan sama seperti yang ada di penjelasan PowerPoint. Kesimpulannya, untuk merancang proses pengenalan wajah untuk dapat diintegrasikan dengan sebuah prototipe sistem keamanan rumah dapat diimplementasikan dengan menggunakan microcontroller Arduino yang dilengkapi dengan perangkat kamera web atau webcam. Dengan menggunakan bahasa pemrograman dan library OpenCV dapat diciptakan suatu program aplikasi yang dapat menangkap citra wajah
dari kamera digital webcam, kemudian diproses dengan langkah-langkah seperti deteksi wajah dan proses ekstraksi ciri wajah untuk membuat database ciri wajah. Selanjutnya, setelah database wajah terbentuk, dapat dilakukan proses pengujian atau pengenalan wajah dengan cara menangkap citra wajah. Uji kemudian melakukan ekstraksi ciri wajah dan membandingkan ciri wajah tersebut dengan ciri wajah yang ada pada database sehingga bisa didapatkan kesimpulan apakah sebuah wajah terkenali atau tidak. Saran untuk proyek ini adalah tidak dapat melanjutkan ke tahap implementasi yang sesungguhnya dikarenakan bersangkutan dengan tugas akhir atau skripsi penulis atau autor, maka hanya dapat memberikan progresnya saja. Saya pikir sudah selesai presentasi saya tentang tugas besar sekaligus tugas akhir saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.